Suka atau tidak suka, ada satu fakta geopolitik yang jarang diucapkan secara belak-belakan. Australia sangat membutuhkan Indonesia. Bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, bukan sekadar mitra dagang, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih strategis, bahkan eksistensial. Secara geografis, Indonesia berdiri seperti gerbang raksasa di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Semua jalur pergerakan militer dari utara menuju selatan nyaris mustahil mengabaikan wilayah ini. Dan disinilah poin krusialnya. Jika suatu saat terjadi eskalasi besar di kawasan Indo-Pasifik, terutama melibatkan China, maka Indonesia bukan lagi sekadar penonton. Indonesia adalah penentu jalur. Skenario yang jarang dibahas. Mari kita bicara jujur dan sedikit brutal. Jika China ingin memproyeksikan kekuatan militernya ke arah Australia, baik itu armada laut, kapal induk, atau bahkan bomber jarak jauh, maka ada satu hambatan besar, wilayah udara dan laut Indonesia. Secara teknis, memang ada jalur laut internasional, tapi dalam kondisi konflik terbuka, jalur tersebut tidak lagi netral secara aman. Kenapa? Karena kontrol de facto akan ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah sekitar, dan itu berarti Indonesia. Sekarang bayangkan skenario paling ekstrim. Indonesia mengambil posisi netral, tapi membuka akses. Silakan lewat. Kalimat sederhana, tapi dampaknya menghancurkan. Australia langsung kehilangan lapisan pertahanan alami yang selama ini tidak tertulis. Indonesia sebagai buffer zone. Tanpa Indonesia, Australia jadi lebih terbuka dari utara. Dan itu bukan asumsi, itu realita geografis. Kenapa Australia sangat berhati-hati? Australia bukan negara yang naif. Mereka sangat memahami satu hal. Ancaman terbesar bukan selalu dari musuh, tapi dari perubahan sikap mitra strategis. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Australia mulai mengubah pendekatannya terhadap Indonesia. Bukan lagi sekadar hubungan formal ASEAN, tapi naik level menjadi mitra penting dan abadi. Kalimat ini bukan basa-basi. Ini muncul dalam dokumen strategis, Program Investasi Terpadu 2026 milik pemerintah Australia. Dan ketika sebuah negara mulai memasukkan nama negara lain dalam dokumen pertahanan jangka panjang, itu berarti satu hal, mereka tidak bisa lagi mengabaikan negara tersebut. Daya tawar Indonesia naik level. Di saat yang sama, Indonesia juga tidak lagi seperti dulu. Modernisasi militer berjalan cukup agresif. Dari udara, laut, hingga darat, Indonesia mulai membangun sesuatu yang dulu tidak dimiliki. Credible deterrence. Bukan untuk menyerang, tapi cukup kuat untuk membuat pihak lain berpikir dua kali. Masuknya alutsista strategis, peningkatan kemampuan radar, sistem pertahanan udara, hingga kekuatan maritim. Semua itu perlahan mengubah persepsi. Indonesia bukan lagi negara penyeimbang pasif, tapi mulai dilihat sebagai kekuatan regional aktif. Dan di dunia geopolitik, persepsi seringkali lebih penting daripada jumlah senjata itu sendiri. Pergeseran hubungan dari mitra ke setara. Dulu, hubungan Indonesia dengan negara seperti Australia cenderung asimetris. Australia lebih dominan dalam teknologi, intelijen, dan jaringan global. Tapi sekarang, mulai berubah. Dengan posisi geografis yang tidak tergantikan, dan kekuatan militer yang terus berkembang, Indonesia naik kelas. Bukan lagi junior partner, tapi mitra yang harus dihitung. Australia tidak bisa lagi bersikap sepihak, karena jika hubungan retak, yang rugi bukan hanya Indonesia. Australia bisa kehilangan tameng alaminya. Strategi cerdas, main di antara dua kutub. Disinilah keunikan Indonesia muncul. Di utara ada China, di selatan ada Australia. Dua kekuatan dengan kepentingan besar dan potensi konflik yang nyata. Tapi Indonesia tidak memilih berpihak secara ekstrim. Inilah doktrin klasik yang justru semakin relevan hari ini. Bebas aktif. Bukan berarti netral pasif, tapi aktif memainkan posisi. Indonesia bisa menjaga hubungan baik dengan China dalam ekonomi dan investasi. Di saat yang sama tetap menjalin kerja sama strategis dengan Australia dan Barat. Dan justru karena berada di tengah-tengah inilah, Indonesia punya leverage. Semua pihak butuh Indonesia tetap stabil dan tidak berpihak terlalu jauh ke lawan. Celah yang harus dimanfaatkan.
Tapi ada satu hal penting, posisi strategis saja tidak cukup. Harus ada kecerdikan, karena dalam geopolitik, peluang tidak datang dua kali. Indonesia sekarang berada dalam posisi emas, dibutuhkan oleh Australia, diperhitungkan oleh China, diperhatikan oleh Amerika Serikat. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Indonesia penting? Tapi, seberapa pintar Indonesia memanfaatkan kepentingan itu? Karena jika dimainkan dengan benar, Indonesia bisa mendapatkan banyak hal, transfer teknologi militer, kerjasama pertahanan strategis, investasi industri pertahanan, dan peningkatan posisi tawar global, tanpa harus masuk ke konflik langsung. Kunci utama, militer yang kuat. Namun semua itu ada satu syarat mutlak, kekuatan militer. Tanpa militer yang kuat, posisi strategis hanya akan jadi peta kosong. Tapi dengan militer yang terus berbenah, Indonesia punya gigi untuk menjaga kepentingannya. Dan inilah yang mulai terlihat sekarang. Modernisasi TNI bukan sekadar pamer kekuatan, tapi bagian dari strategi besar, menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak bisa ditekan, tidak mudah diintervensi, dan tidak bisa diabaikan. Dunia sedang berubah, ketegangan global meningkat, dan kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu titik paling panas. Di tengah semua itu, Indonesia berdiri di posisi yang sangat unik, bukan negara kecil yang bisa diabaikan, bukan pula kekuatan agresif yang ditakuti, tapi negara kunci yang bisa menentukan arah permainan. Australia sudah menyadari itu, China juga memahami itu. Sekarang tinggal satu hal, apakah Indonesia siap memainkan peran besarnya, atau justru melewatkan peluang terbesar dalam sejarah geopolitiknya. Karena dalam dunia yang semakin tidak pasti, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cerdas membaca momentum.